Seorang wanita terlihat sedang meminta pandai besi untuk memperbaiki pedangnya. Setelah membayar biaya perbaikannya, wanita itu pergi. Tapi tiba-tiba muncul beberapa bandit melihat wanita itu sepertinya orang kaya dan bisa dirampok. Di tengah kerumunan mereka mulai menyergap. Tapi tak disangka wanita itu pandai berkelahi, bahkan berhasil memanah kaki si ketua bandit. Tiba-tiba muncullah para prajurit berkuda memanggil wanita itu dengan sebutan ratu. Ternyata dia memang seorang ratu. Para bandit langsung akan dieksekusi karena telah bersikap lancang pada ratu. Tapi ratu berkata, lepaskan saja mereka. Beralih di sebuah medan perang, seorang raja bernama Raja Gonamu sedang melihat kondisi medan bersama seorang petinggi prajurit. Tak lama raja kembali ke barak. Lalu datanglah beberapa prajurit lagi berkata kalau semua prajurit sudah siap bertempur. Tapi raja masih menunggu satu orang lagi, yaitu seorang dukun agung. Ia akan meramal apakah pertempuran kali ini membuahkan kemenangan atau kekalahan. Dukun agung ini bernama Sabi. Selama ritualnya, sekelebat ia mendapat penglihatan bahwa raja akan tewas. Tapi begitu ritual itu selesai, ia melapor pada raja bahwa nanti di pertempuran kita akan mendapatkan kemenangan. Mendapat kabar itu, raja pun dengan percaya diri mulai memimpin pasukannya ke medan pertempuran. Pertempuran kali ini adalah untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Sementara itu beralih di kerajaannya, para dewan dari berbagai distrik tengah ribut soal peraturan bantuan sosial untuk para rakyat kecil. Sebagian dari mereka ingin menghentikan bantuan itu dan menyuruh rakyat kecil berhemat saja. Namun tak lama datanglah sang ratu bernama Ratu Wu. Ia menengahi keributan itu dan berkata, bantuan untuk rakyat tak akan dihentikan. Seorang dewan berkata, Anda tak punya hak untuk memutuskan kebijakan. Tapi asisten ratu berkata, selama raja berperang, kerajaan milik ratu, jadi keputusannya juga sah. Ratu melanjutkan, bantuan ini adalah ide dari raja dan tak ada yang boleh menghentikannya. Sikap ratu ini membuat sebagian dewan tak senang. Ditambah lagi, raja dan ratu belum mempunyai anak sebagai penerus tahta, membuat ketidaksukaan dewan pada ratu semakin menjadi. Di istananya, ratu sering bermain catur bersama asistennya. Ratu Wu memang berbeda, sejak muda ia sudah menyukai latihan fisik dan bermain strategi berperang. Lalu beralih kembali ke medan perang, raja dan para prajuritnya terus bertempur, hingga akhirnya raja berhasil menghabisi pemimpin dari prajurit lawan. Akhirnya kemenangan berhasil didapatkan sang raja. Berita kemenangan itu langsung dikabarkan ke kerajaan. Ratu segera menyiapkan diri, berdandan dan mengganti pakaiannya untuk menyambut kedatangan sang raja. Ratu kemudian menemui raja di ruangannya, tapi ia terlihat sedang dirawat. Terlihat ternyata luka-lukanya cukup banyak, membuat ratu khawatir. Sementara di aula istana, acara penyambutan raja sedang berlangsung. Ratu datang ke sana sendirian, membuat sebagian dewan bertanya, apakah sang raja terluka parah? Seorang dewan yang benci pada ratu berkata, di mana raja sekarang? Apa dia terluka parah hingga tak bisa datang ke sini? Tiba-tiba pintu terbuka, sang raja masuk dengan langkah gagah, seolah luka-luka seusai pertempuran tadi tak pernah ada. Seluruh dewan membungkuk hormat. Raja berkata, mari kita lanjutkan acara ini. Di sampingnya ratu memperhatikan raja. Terlihat ia menyembunyikan rasa sakitnya karena lukanya masih belum sembuh. Tapi raja harus terlihat kuat karena ia tahu sebagian dewan dari distrik tertentu menginginkan kekuasaannya jatuh. Mereka melihat kelemahan raja bagaikan serigala lapar yang melihat mangsa yang tak berdaya. Namun beberapa dewan tiba-tiba memprotes, sebaiknya ratu segera dilengserkan dan raja mencari ratu baru agar bisa mendapatkan keturunan. Protes ini sudah berlangsung lama dan raja tak ingin menyakiti ratu, tapi para dewan ada benarnya. Raja dan ratu kemudian meninggalkan aula istana. Para dewan sebenarnya ingin menggulingkan raja, tapi karena raja tak punya celah kesalahan, mereka menargetkan ratu yang belum bisa memberi raja keturunan. Siang itu raja mendatangi istana ratu dan berkata, para dewan semakin terlihat ingin mengambil alih kekuasaan dengan terus menyalahkanmu. Tak menutup kemungkinan mereka akan menyakitimu lebih dalam lagi. Sebelum itu terjadi, aku akan melengserkanmu dan memindahkanmu tinggal di tempat yang lebih aman. Ini yang bisa kulakukan untuk melindungimu, ucap raja. Ratu hanya terdiam, ia tahu perkataan raja ada benarnya. Raja pun meninggalkan istana ratu untuk beristirahat. Tapi selang beberapa waktu, kepala pengawal mengabarkan hal tak terduga, sang raja telah meninggal. Flashback beberapa tahun sebelumnya, sejak masih kecil, ratu yang bernama Wu Yi memang sejak dulu menyukai hal-hal yang biasa dilakukan pria. Mulai dari bertarung dan juga bermain strategi perang. Sifatnya yang tomboy sempat membuat keluarga Wu Yi khawatir, namun mereka masih punya satu anak lagi yaitu katanya Wu Yi bernama Wu Sun. Beranjak dewasa Wu Yi tumbuh menjadi gadis tomboy, bahkan ia bercita-cita ingin menjadi jenderal perang. Namun pada suatu siang rombongan kerajaan datang.
Mereka ingin menikahkan anak kedua raja dengan Wusun. Wusun tak mau karena menikah dengan anak kedua raja tak akan membuatnya menjadi ratu. Ia ingin menikah dengan anak pertama raja. Tapi permintaan kerajaan ini tak bisa mereka tolak. Akhirnya Wuhi berkata, biar aku yang menggantikan kakak menikah dengan putra kedua raja. Akhirnya Wuhi pun datang ke kerajaan dan bertemu dengan putra kedua tersebut yang bernama Gonamu. Tapi karena terjadi konflik, anak pertama raja yang seharusnya menjadi raja diusir dari kerajaan. Dan Gonamu sebagai anak kedua menjadi raja dan Wuhi pun menjadi ratunya. Wusun yang beberapa tahun lalu menolak menikah dengan Gonamu, kini berbalik ingin menjadi istrinya. Ia mencoba berbagai cara menggoda sang raja, tapi raja tak menginginkannya. Itu membuat Wusun marah dan cemburu pada adiknya. Di ruangannya datanglah dukun agung Sabi. Sabi berkata, jika kau ingin memiliki sang raja, aku punya ramuannya. Cukup satu tetes di makanan raja akan membuatnya jatuh cinta padamu. Tapi karena ketamakan Wusun, ia meneteskan 3 tetes ramuan ke makanan raja. Sementara di ruangan raja, kepala pelayan sedang bersiap untuk mengobati luka-lukanya. Raja dalam keadaan terpejam. Tapi ketika diperiksa, raja sudah tak bernafas. Beberapa pejabat kerajaan langsung masuk ke ruangannya dan memeriksa keadaannya. Tapi hasilnya sama, raja sudah tak bernafas dan tak ada denyut nadinya lagi. Berita ini langsung dikabarkan kepada keluarga Wu, keluarganya ratu. Sementara itu Wusun mencari-cari keberadaan Sabi. Wusun mengira ramuan Sabilah yang membuat raja tewas. Di ruangannya ia meneteskan ramuan itu ke mangkuk berisi ikan. Setelah beberapa tetes, tak lama ikan itu melompat ke jang lalu mati. Wusun merasa bersalah, apa karena tadi ia meneteskan ramuan terlalu banyak. Sementara itu Ratu Wu mendatangi ruangan raja melihat raja berbaring tak bergerak di tempat tidurnya. Ia terlihat seperti tertidur tapi nyawanya sudah melayang. Ratu berkata, kemungkinan ada yang mencelakai raja hingga ia tewas seperti ini. Ratu tahu, beberapa jam lalu ia melihat raja masih sehat. Hanya ada beberapa luka tapi tak parah. Kematian tiba-tiba ini jelas menjadi tanda tanya besar. Dengan tewasnya raja, posisinya akan diganti oleh adik raja atau putra ketiga bernama Balgi. Balgi dikenal sebagai orang yang kejam. Jika Balgi menjadi rajanya, keselamatan Ratu Wu bisa terancam. Seorang penasehat kerajaan bernama El Paso menyarankan Ratu Wu untuk lari menyelamatkan diri. Ratu bertanya, apa ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? El Paso menjawab, ada satu cara lagi, yaitu Ratu harus menikah dengan Balgi. Dengan demikian konflik dan pemberontakan yang mungkin akan terjadi di masa depan akan bisa diredam. Selain Balgi yang harus dikhawatirkan adalah putra pertama raja atau kakak Gonamu yang pernah diusir dari kerajaan. Mendengar kematian raja, putra pertama itu pasti menginginkan tahta raja juga. Pemberontakan besar-besaran bisa terjadi. Untuk meredam itu semua, Ratu Wu harus menjadi istri Balgi. Sementara itu El Paso sebagai penasihat kerajaan memerintahkan agar jangan sampai ada yang tahu tentang kematian raja ini, terutama para dewan. Jika mereka tahu, mereka akan langsung menyerang dan menggulingkan kerajaan karena itulah incaran mereka sejak dulu. Beralih kembali pada Ratu, setelah berpikir dan menimbang-nimbang, akhirnya Ratu berkata, aku akan menikahi Balgi. Keputusan itu diambil Ratu demi agar kerajaan tidak goyah dan meredam pemberontakan yang mungkin terjadi di masa depan. Sementara itu para pelayan kini diperiksa dan beberapa tabib dipenjara karena masih ada dugaan raja meninggal karena diracun atau karena salah pengobatan. Lalu beralih pada El Paso, ia minta seorang untuk datang ke ruangannya. Pria ini bernama Mugol, orang kepercayaan raja yang setia, bahkan ikut berperang bersama raja. Mendengar raja meninggal, Mugol perlahan mengambil pisau dan berlutut untuk menghabisi nyawanya sendiri. Ia merasa sudah tak ada gunanya lagi hidup. Tapi El Paso berkata, apa kau lupa perintah sang raja untuk melindungi ratu jika sesuatu terjadi padanya? Malam ini ratu akan pergi mendatangi Balgi. Kau harus mengawal dia memastikan keselamatannya. Mugol perlahan menurunkan pisaunya dan bersedia melakukannya. Sementara itu beralih di sebuah desa, seorang pria sedang bertaruh dengan uangnya. Karena dia curang, dia pun dihajar oleh yang lainnya. Pria itu pun kabur dari kejaran orang-orang yang mengamuk. Tiba-tiba muncullah Mugol, malah membantu si pria ini. Ternyata pria ini adalah orang kepercayaan Mugol. Mugol perlu tambahan orang untuk melindungi ratu. Walaupun pria yang bernama Mochi ini suka berbuat onar, tapi Mugol percaya padanya. Kembali pada ratu, ia mengobrol dengan El Paso. El Paso mengingatkan, Balgi adalah orang yang kejam. Tapi ratu berkata, aku ini bagaikan pidak catur, harus mengatur strategi agar kerajaan ini bisa selamat. Sementara itu di luar, Mugol dan Mochi sedang menyiapkan kereta kuda untuk ratu. Mochi belum tahu siapa yang akan ia antar, tapi begitu ia melihat ratu, ia langsung membungkuk dan mengenalkan dirinya. Ratu mulai naik kereta, lalu tak lama berangkatlah rombongan ratu menuju istana Balgi.
Sementara itu kerajaan kini ditutup, tak ada yang boleh masuk ataupun keluar. Ini untuk mencegah bocornya berita kematian raja yang masih dirahasiakan. Setelah itu El Paso mengobrol dengan kepala pengawal kerajaan tentang kemungkinan raja tewas karena diracun. Mereka mengambil makanan terakhir yang raja makan dan memberinya pada ayam. Hasilnya ayam itu mati. Dugaan semakin kuat bahwa raja tewas karena diracun oleh seseorang. El Paso mendatangi penjara dan berkata pada seorang tabib, kuat dugaan raja tewas diracun. Jika kau ingin hidup, temukan pelakunya. Sementara itu seseorang yang misterius tiba-tiba mengirim pesan menggunakan merpati. Untungnya El Paso dan para pengawal melihatnya dan langsung memanahnya. Tapi sayang, ada satu merpati berhasil lolos. Pesan di kaki merpati itu ternyata disembunyikan dengan trik tinta cuka baru akan terbaca jika dipanaskan. Isi pesannya adalah, Raja telah meninggal, Ratu akan menikahi Balgi, segera kirim pembunuh bayaran. Ternyata pesan itu berhasil bocor pada salah satu ketua dewan. Flashback ketika Ratu Wu masih kecil, ketika itu Wu Hi sudah pandai bermain catur. Otaknya yang cerdas bahkan mampu mengalahkan pecatur-pecatur dewasa yang saat itu sedang mengikuti kompetisi catur di halaman kerajaan. Saat itu Wu Hi menyamar menjadi anak laki-laki dan ketika final ia melawan seorang anak lelaki. Tapi ia melihat seseorang yang ia kenal, kemudian Wu Hi pun kabur. Lalu beralih ke masa 6 tahun sebelum kematian raja, saat itu El Paso baru saja dilantik menjadi asisten pribadi raja. Para dewan tidak setuju dengan pelantikan itu karena El Paso hanyalah seorang petani, dan dulu buyut El Paso berasal dari kerajaan yang pernah berperang melawan kerajaan sang raja. Tapi keputusan raja tak berubah, ia pun diangkat menjadi orang kepercayaan sang raja hingga hari ini. Kembali ke masa sekarang, di dalam istana El Paso kaget ketika membuka pintu, para dayang dan pelayan terlihat tergeletak tak bernyawa. Seseorang sudah menghabisi mereka semua. Ternyata pelakunya adalah paman Ratu Wu. Ia berkata, semakin sedikit orang di kerajaan ini yang hidup, semakin sedikit pula orang yang tahu rahasia kematian sang raja. Sementara itu beralih pada Ratu, mereka terus melaju untuk menemui Balgi. Di pinggir sungai mereka beristirahat sebentar. Mugol dan Mochi berdiskusi. Baru saja mereka melihat orang-orang seperti para petani tapi terlihat mencurigakan. Mereka pun diam-diam kembali ke jalur belakang. Ternyata benar, mereka adalah pembunuh bayaran. Mugol dan Mochi langsung menyerang mereka sebelum mereka menyerang Ratu. Sementara itu di pinggir sungai Ratu memperhatikan kakaknya Wusun, terlihat cemas. Wusun ternyata masih merasa bersalah. Bahkan ia berhalusinasi melihat Sabi yang membisikkan ramuan cinta untuk raja harusnya setetes saja. Tapi tiba-tiba sebuah panah melesat hampir mengenai Wusun. Para bandit itu kini berhasil menyerang rombongan Ratu. Untungnya Mugol dan Mochi segera sampai ke sana. Ratu mengambil pedang dan ikut bertarung. Kesigapan mereka akhirnya membuahkan hasil. Para penjahat itu berhasil mereka kalahkan. Mugol berkata, mereka ini pasti dikirim oleh seseorang yang sudah mengetahui tentang kematian raja dan kini mengincar Ratu. Lalu beralih ke kerajaan. Saat ini raja sedang diperiksa oleh tabib untuk mengetahui penyebab kematiannya. Tabib itu memeriksa aliran darah raja lalu berkata, darah raja sudah menggumpal dalam waktu cepat. Racunnya sangat kuat. Tabib melanjutkan, selain para tabib, yang berwenang untuk meramu obat-obatan adalah seorang dukun. Jadi kemungkinan dukun kerajaan mungkin terlibat meracuni sang raja. Kembali pada Ratu, rombongannya kini terus berjalan di tengah kegelapan malam. Di tengah jalan mereka melihat orang-orang mulai bermunculan di pinggir jalan. Mugol berkata, mereka adalah bandit bernama Harimau Putih. Jika kita tak menatap mata mereka, kita akan baik-baik saja. Para bandit terlihat siap menyerang, tapi untungnya hingga rombongan menjauh mereka tak melakukan apapun. Ketakutan rombongan Ratu ternyata belum usai. Mereka berhenti di tengah hutan karena melihat sesuatu yang mengerikan. Puluhan mayat terlihat menggantung di pepohonan. Beberapa dari mereka bahkan masih muda. Ini adalah perbuatan Balgi, sang putra ketiga yang terkenal kejam. Menurut Balgi, orang-orang itu adalah pengkhianat, tapi tanpa mengecek kebenarannya mereka sudah dieksekusi. Lalu akhirnya setelah rombongan Ratu berjalan beberapa lama, sampailah mereka di gerbang istana Balgi. Di dalam istana, Balgi sedang menyiksa rakyatnya. Ia berkata pada salah satu pria, jika raja meninggal, siapa yang pantas menggantikannya? Pria itu menjawab, Anda yang mulia. Tapi Balgi berkata, tapi itu akan menjadikanku pengkhianat. Lalu ia menceburkan pria itu ke air. Yang lain pun ditanya pertanyaan yang sama membuat orang-orang di sana diliputi ketakutan luar biasa. Untungnya ketika Balgi hendak mengeksekusi mereka, muncul pengawal. Berkata, Ratu datang ke sini. Beralih ke kerajaan, tabib sudah memeriksa makanan dan alat makannya raja tapi tak ditemukan racun di situ. Tapi ada salah satu bahan obat, yaitu bunga bakung lembah, yang jika salah dosis bisa mengakibatkan penggumpalan darah. El Paso kini segera mendatangi Sabi. Sabi belum tahu kalau raja sudah meninggal. El Paso bertanya, apa ada ramuan yang kau buat yang bisa mengancam nyawa manusia?
Sabi menjawab, aku hanya membuat ramuan awet muda dan ramuan cinta. Keduanya tidak berbahaya. Tapi kedatangan El Paso secara tiba-tiba itu membuat Sabi curiga mungkin terjadi sesuatu pada raja. Ia pun mengutus seorang dayang untuk pergi ke istana raja mencari tahu apa yang terjadi. Kembali pada ratu, kini dia bersiap menemui Balgi. Balgi tampak tak senang dengan kehadiran ratu yang tiba-tiba ini. Balgi bertanya, apa tujuanmu datang ke sini? Apa terjadi sesuatu pada raja? Ratu menjawab, raja ada di istana. Aku ada perlu ke distrik utara dan datang ke sini untuk beristirahat. Ratu lalu bertanya, aku ingin tahu apa yang terjadi pada putra pertama raja yang berkhianat dan diusir dari kerajaan. Asistennya bercerita, anak raja tak bisa dieksekusi mati, sekalipun ia berkhianat. Jadi ia dihukum dengan dipotong bagian tubuhnya, yaitu hidungnya. Ratu lalu bertanya, jika raja turun tahta, siapa kira-kira yang menjadi penggantinya? Balgi menjawab, itu adalah keputusan raja. Setelah berbincang, Balgi pergi. Ternyata ratu tak menyinggung soal pernikahan. Malahan ratu berkata, aku akan menikah dengan pangeran anak raja yang lain, bukan Balgi. Mughal yang ada di sana terkejut. Bukankah tujuan awal ratu adalah menikah dengan Balgi untuk meredam kekacauan di kerajaan? Tapi alasan ratu segera terjawab. Di kolam, perlahan mayat-mayat rakyat yang Balgi siksa mengambang ke permukaan. Ratu berkata, aku tak sudi orang kejam seperti dia diberi kekuasaan. Sementara itu Balgi tiba-tiba menjadi marah. Pertanyaan ratu barusan yang bertanya siapa yang pantas menjadi raja menggantikan raja sekarang dianggap Balgi sebagai pertanyaan jebakan dan kemungkinan raja mencurigainya akan berkhianat. Beralih pada Wusun, ia terlihat berhalusinasi lagi. Di satu sisi ia merasa bersalah karena telah meneteskan 3 ramuan yang seharusnya 1 tetes. Tapi di sisi lain ia merasa ini kesempatan dirinya menjadi ratu menggantikan adiknya. Akhirnya ia memutuskan melakukan sesuatu. Ia mengirim pesan menggunakan burung ke distrik barat. Di tengah malam pesan itu diterima oleh distrik barat yang saat itu sedang mengadakan kompetisi bertarung. Isi pesannya adalah raja telah meninggal dan kini ratu sedang ada di istana Balgi. Mengetahui hal ini, ketua distrik barat berkata, beritahu pada Balgi tentang kematian raja dan kita akan menangkap ratu, lalu merebut tahta kerajaan. Distrik barat segera mengirim orang untuk memberitahu hal ini. Ketika orang itu sampai dan akhirnya Balgi tahu tentang kematian sang raja, ia mendatangi istana tamu tempat ratu tadi berada, tapi ternyata ratu sudah pergi. Orang dari distrik barat berkata, ketua kami mengajak bekerja sama dengan pihak Balgi. Jika kita bisa menang, kita bisa berbagi tahta kerajaan dan membuat Balgi menjadi raja yang baru. Tawaran ini menarik bagi Balgi. Kini yang harus ia lakukan adalah menemukan ratu. Ia lalu berkata, panggil para harimau putih ke sini. Harimau putih adalah segerombolan bandit ganas yang siap memburu apapun. Balgi pun memerintahkan mereka untuk memburu ratu. Flashback ketika ratu pertama kali menginjakkan kaki di kerajaan, saat itu raja yang menjabat masih ayah dari Gonamu bernama Raja Gobekgo yang sedang sakit. Saat itu Raja Gobekgo bangun dari tidurnya ketika semua anak-anaknya berkumpul. Anak pertama atau disebut putra mahkota sudah percaya dirinya lah yang akan menggantikan Raja Gobekgo. Tapi ketika raja akan memberikan cincin pusakanya sebagai tanda mewariskan tahta, yang dipanggil adalah Gonamu, putra kedua. Itu membuat putra mahkota marah dan meninggalkan ruangan. Di detik-detik terakhirnya raja juga berkata pada asistennya, aku mewariskan tahtaku pada putra kedua, bukan putra pertama. Maka sepeninggalnya Raja Gobekgo diangkatlah Gonamu menjadi raja baru dan Wuhi otomatis menjadi ratunya. Wusun yang tadinya menolak menikah dengan Gonamu kini menyesal dan iri pada adiknya. Beralih lagi ke masa sekarang, Balgi kini sedang mengatur siasat apa yang harus ia lakukan agar bisa menjadi raja yang baru. Penasehatnya berkata, Anda tidak bisa begitu saja menjadi raja karena Anda sudah punya istri, jadi akan sulit untuk menikah dengan Ratu Wu. Lalu beralih di kerajaan, El Paso kini punya rencana yang tak diketahui siapapun. Ternyata diam-diam ia mengirim pesan pada keluarga Jolbon. Jolbon adalah keturunan raja terdahulu yang sampai saat ini juga menginginkan tahta kerajaan menjadi milik mereka. Pemimpin mereka sekarang bernama Yeonbi. Yeonbi menerima pesan dari El Paso bahwa raja sudah meninggal. Yeonbi tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia harus merebut tahta kerajaan menjadi milik keluarganya lagi. Yeonbi segera pergi untuk menemui ketua distrik utara. Sementara itu ketua distrik utara juga sudah tahu tentang kematian raja. Bahkan dialah yang mengirim para pembunuh bayaran yang waktu itu menyerang ratu di pinggir sungai. Ketua distrik utara ingin yang menjadi raja baru adalah putra mahkota, kakaknya Gonamu, karena istri putra mahkota adalah keponakan ketua. Tapi tiba-tiba ia kedatangan Yeonbi. Yeonbi langsung berkata, tahta kerajaan adalah milik keluargaku, bukan kalian. Ketua distrik utara menantang Yeonbi. Tapi tanpa basa-basi Yeonbi menghujamkan pedangnya ke leher ketua, membuat nyawanya langsung melayang.
Ternyata Yeonbi tak punya waktu untuk berdiskusi. Ia akan menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Kemudian beralih lagi pada Balgi. Malam itu Balgi tiba-tiba mendatangi istrinya. Tak disangka, ia dengan tega menghabisi nyawa istrinya dengan pedang. Balgi berpikir, istrinya adalah penghalang yang membuat dia tak bisa menikahi Ratu Wu. Dengan kematian istrinya itu, kini ia bisa menikahi Ratu Wu. Tak lama datanglah penasehat ke ruangan itu. Ia terkejut, Balgi bertindak brutal tanpa berpikir panjang. Lalu beralih pada Ratu dan rombongannya. Malam itu mereka terus melaju di kegelapan malam. Tiba-tiba mereka merasakan ada yang mengikuti mereka. Ternyata segerombolan harimau putih utusan Balgi berhasil menemukan mereka. Terjadilah penyerangan tiba-tiba. Para pengawal Ratu memanah beberapa bandit harimau putih sambil terus berkuda. Tapi jumlah harimau putih semakin banyak. Rombongan Ratu kalah jumlah. Jika begini terus, Ratu akan tertangkap. Kemudian ketua harimau putih terlihat bersiap memanah mochi sebagai kusir kereta Ratu. Ratu tiba-tiba keluar. Ia membentangkan tangannya membuat jubahnya menghalangi mochi. Ratu tahu dirinya tak akan dipanah karena harimau putih menginginkannya hidup-hidup. Para harimau putih akhirnya menyerah. Mereka berhenti mengejar Ratu. Ketika situasi sudah aman, Ratu berkata, "Kita akan mengambil jalan lain, ikuti perintahku." Akhirnya di persimpangan mereka berbelok tajam, membuat keberadaan mereka sulit dilacak. Beralih kembali ke kerajaan, seorang pelayan terlihat bergegas menuju ruangan Sabi. Ia melaporkan terjadi keanehan di istana raja. Kepala pengawal terlihat memeriksa seluruh ruangan pelayan di sana, dan Ratu juga tidak kelihatan sepanjang hari ini. Sabi semakin curiga jangan-jangan terjadi sesuatu pada raja. Ia kemudian mendatangi istana Wusun. Ia melihat ikan di mangkuk terlihat mati mengambang. Lalu ia teringat tadi siang Wusun meminta ramuan cinta untuk raja. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu pada raja akibat ramuan itu? Sabi kembali ke istananya lalu bersiap untuk melakukan ritual untuk melihat masa depan Ratu dan Raja. Di dalam ritualnya, Sabi melihat cahaya Raja sudah menghilang dan melihat Ratu kini memegang pedang menghadap ke kursi singgasana Raja yang kosong. Sabi kini mengerti ternyata Raja sudah mati dan Ratu sedang dalam bahaya. Flashback ketika awal Wusun datang ke kerajaan. Saat itu rumor pelengseran Ratu Wu semakin kencang terdengar karena Ratu Wu belum bisa memberikan keturunan. Maka ayah Ratu Wu yang punya satu anak lagi yaitu Wusun menyuruh Wusun untuk mendekati Raja. Wusun juga dibantu oleh Sabi yang telah memberikan ramuan obat tidur pada Raja. Wusun pun masuk ke tenda Raja. Di sana ia mencoba menggodanya. Raja pun terbangun, tapi ia setengah sadar dan salah mengira Wusun sebagai Ratu Wu. Malam itu pun mereka berhubungan. Tapi esok paginya Raja merasa marah dan berkata, "Aku ingin menghabisimu karena berani datang ke sini. Tapi mengingat kau adalah kakak dari Ratu, aku memaafkanmu. Tapi jangan pernah lagi datang ke sini." Kembali ke masa sekarang. Di kerajaan, El Paso dan keluarga kerajaan kini sedang mengganti pakaian Raja sebagai penghormatan terakhir. El Paso bertanya-tanya, siapa yang telah meracuni Raja? Dia mencurigai sekretaris kerajaan, tapi El Paso masih belum tahu apa motif sebenarnya. Sementara itu Sabi ternyata mengirim pesan bahwa Raja telah meninggal pada distrik timur, di mana ayahnya berada. Pemimpinnya adalah seorang pendeta wanita bernama Solju. Begitu mengetahui bahwa Raja telah meninggal, Solju segera menyiapkan siasat untuk mengambil bagian tahta kerajaan juga. Kembali ke kerajaan, tabib dan para pelayannya masih mencari bahan obat bernama bunga bakung lembah yang menjadi bahan racun. Di ruangan Wusun, akhirnya mereka menemukan bunga itu di dalam sebuah vas. Bahkan mereka menemukan juga botol ramuan, dan ketika dicek oleh tabib, ada bau bunga tersebut di dalamnya. Ramuan itu berasal dari Sabi. Mereka segera mendatangi ruangan Sabi. Di sana El Paso menanyainya, "Apakah kau yang memberikan ramuan ini pada Wusun?" Sabi tak bisa mengelak. Tak ada orang lain lagi selain dirinya yang bisa membuat ramuan semacam itu. Ia pun dibawa oleh El Paso untuk diinterogasi. Namun di tengah istana, El Paso melihat para pelayan bersikap mencurigakan. Tiba-tiba mereka menyerang El Paso dan kepala pengawal. Namun sayang, Sabi tertusuk di perut oleh salah satu penyerang. Lukanya sangat dalam, membuat Sabi tak bisa bertahan lalu akhirnya ia tewas. El Paso gagal mendapatkan info dari Sabi. Lalu muncullah sekretaris kerajaan melihat para penyerang yang bertumbangan. El Paso berkata, "Ada yang ingin menghabisiku, dan kemungkinan orang itu adalah dalang yang meracuni Raja." Sementara itu beralih pada Ratu, rombongannya kini berhenti sebentar untuk melihat kondisi jalan. Saat melihat peta, Wusun berkata, "Sebaiknya kita kembali saja ke istana Balgi dan menjalankan rencana semula." Tapi Ratu tak setuju. Ia ingin pergi mencari calon raja lain untuk ia nikahi. Ratu melihat gelagat Wusun ini mulai mencurigakan karena sejak tadi ia mencoba membujuk Ratu untuk kembali ke istana Balgi lagi. Setelah mengetahui jalan, rombongan Ratu segera bergerak lagi. Sambil mengendari keretanya, Mochi bertanya pada Mungkol,
Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak tadi banyak musuh yang mencoba menghabisi nyawa kita. Akhirnya Mughal berkata, Raja telah tiada. Kita diperintahkan untuk melindungi ratu untuk sampai ke tujuannya. Lalu tiba-tiba panah melesat dari belakang mengenai kereta ratu. Ternyata harimau putih kembali mengejar lagi dan ternyata kini mereka membawa alat panah, membuat rombongan ratu kesulitan melawan. Beberapa pengawal ratu tertembak dan jatuh. Kereta ratu juga semakin banyak terpanah. Di dalam kereta ternyata ratu membawa baju pelindung dan senjata panah miliknya. Ia tak bisa tinggal diam. Ia bersiap dan mulai memanahi para harimau putih. Tapi mereka tak menyerah, mereka melempar pengait ke kereta ratu, membuat ratu tak bisa kabur. Mughal kemudian melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia menghancurkan bilik kereta yang terkait. Ketika harimau putih menarik kait itu, bilik itu langsung hancur berkeping-keping. Tapi rombongan ratu akhirnya bisa lepas dari kejaran harimau putih. Kembali ke kerajaan, El Paso mendapat info dari tabib bahwa yang membawa bunga bakung di vas di kamar Wusun adalah sekretaris kerajaan yang bernama Song Wu. Ini artinya kuat dugaan bahwa Song Wu lah yang meracuni raja, tapi bukan oleh tangan dia. Ia memberi bunga itu pada Sabi untuk dibuat ramuan. Ramuan itu akhirnya diberikan pada Wusun, lalu Wusun memberikannya pada raja sebagai ramuan cinta. Kini El Paso harus tahu apa tujuan Song Wu sebenarnya. Kembali pada rombongan ratu, ternyata usaha mereka untuk melepaskan diri belum berhasil. Para harimau putih kembali mengejar mereka. Ratu teringat, di depan jalan nanti ada daerah bernama Baitu. Ratu pernah mendengar daerah ini dari raja ketika mereka mengobrol santai. Saat itu Ratu ingin tahu seperti apa daerah bernama Baitu. Raja menjelaskan, Baitu adalah sebuah jalan yang di sisi satunya berupa tebing batu dan di sisi lain lagi adalah jurang. Kini Ratu teringat lagi penjelasan dari raja itu dan ia mendapat ide untuk menggunakan jalan tersebut agar bisa lepas dari kejaran harimau putih. Ratu menyuruh Mochi untuk mempercepat kudanya berlari, lalu menyuruh Mughal untuk memotong tali yang menahan bebatuan di sisi tebing. Perlu usaha keras untuk melakukannya, tapi akhirnya ide Ratu ini berhasil dilakukan. Bebatuan dari atas longsor menggelinding ke bawah dengan cepat. Para harimau putih mulai panik karena bebatuan kini mengarah pada mereka. Dengan cepat batu itu menghantam para harimau putih, satu persatu mereka mati tertimpa batu atau jatuh ke jurang. Di belakangnya ternyata masih ada satu rombongan harimau putih dipimpin oleh ketuanya. Rombongan di depan adalah anak dari ketua dan anaknya telah tertimbun bebatuan membuat sang ketua marah. Para harimau putih mendatangi reruntuhan bebatuan melihat apakah ada yang selamat. Ternyata semuanya tewas, termasuk anak dari ketua harimau putih membuatnya jadi dendam pada ratu. Rencana semula yang hanya ingin menangkap ratu berganti jadi misi untuk menghabisi nyawa ratu. Sementara itu rombongan ratu terus melaju. Tujuan mereka ternyata menuju putra keempat, dan kini mereka sedang ada di lokasi kuil timur tempat tinggalnya para dukun. Di sana sedang diadakan ritual pemanggilan roh. Terlihat orang-orang yang melakukan ritual itu kini kerasukan roh. Kembali pada rombongan ratu, kini mereka mencoba mengecoh harimau putih dengan berjalan kaki dan memilih jalan sempit yang penuh dengan semak-semak. Tapi Wusun terlihat mencurigakan. Ternyata diam-diam dia meninggalkan kain pakaiannya sebagai tanda. Tak lama kemudian, para harimau putih sampai juga di tempat itu melihat kain Wusun. Mereka pun segera mengikuti tanda itu dan mulai memburu ratu lagi. Di dalam hutan, rombongan ratu mengendap-endap berjalan menuju istana putra keempat. Mochi mendengar sesuatu dari kejauhan. Ia punya ide, lalu ia meninggalkan rombongan dan mulai membuat suara-suara. Ternyata ia tahu orang yang tadi kerasukan roh juga mengarah ke sini. Mochi pun memancing mereka mendekat. Sementara itu rombongan ratu mulai diserang oleh panah-panah dari harimau putih. Terjadilah pertempuran panah antara kedua belah pihak. Harimau putih semakin mendekat, lalu tiba-tiba orang-orang yang kerasukan yang dibawa Mochi kini menyerang harimau putih. Ternyata Mochi sengaja memancing mereka untuk membuat harimau putih sibuk. Ratu tak menyia-nyiakan kesempatan itu, ia segera kabur dari kejaran harimau putih. Ketika harimau putih berhasil mengalahkan para orang yang kerasukan, mereka telah kehilangan jejak ratu. Tapi muncullah Wusun, ia berkata, aku akan membantumu menemukan ratu. Mereka awalnya curiga apakah ini adalah jebakan, tapi ketua mempercayainya dan setuju untuk bekerja sama dengan Wusun. Sementara itu di istana putra keempat, ia diberitahu kalau ratu baru saja datang. Ia kaget, ada apa tengah malam begini ratu mengunjunginya? Putra keempat ini bernama Goyon Wu dan ternyata diam-diam dia menyukai ratu sejak dulu. Goyon Wu bersiap-siap lalu mendatangi ruangan tamu istana tempat ratu menunggunya. Di sana Goyon Wu merasa gugup karena wanita yang disukainya kini ada di hadapannya. Lalu tanpa basa-basi ratu berkata, raja telah meninggal. Goyon Wu kaget mendengarnya.
Ratu melanjutkan, tahta raja sedang kosong, dan jika sampai pagi masih belum ada raja pengganti maka peperangan bisa pecah. Aku ingin kau menjadi raja penggantinya agar peperangan bisa diredam. Goyonwu terlalu kaget untuk berkata iya atau tidak. Jika kau setuju, maka kau akan mendapatkan tahta raja dan mendapatkan diriku, ucap Ratu mulai menggoda Goyonwu. Goyonwu mulai luluh. Tapi tiba-tiba Ratu dipanggil dari luar. Di luar ternyata Wusun baru datang. Sikapnya kali ini sangat mencurigakan. Sementara itu di kerajaan, El Paso teringat ia diberi pesan oleh Ratu sebelum ia pergi, sebuah catatan langkah permainan catur. El Paso membuka catatan tersebut dan mulai bermain catur seolah Ratu ada di situ. Yang membuat El Paso takjub adalah Ratu bisa membaca 5 langkah selanjutnya sehingga permainan seolah Ratu benar-benar ada di situ. Lalu di langkah kelima, Ratu berhasil membuat skakmat, membuat El Paso kalah. Pesan ini mengandung arti Ratu dan El Paso mempunyai jalan pikiran yang sama. El Paso kemudian mendatangi sebuah ruangan. Di situ terdapat peta dan bidak catur yang digunakan untuk membuat strategi perang. El Paso kini berpikir apa yang kira-kira sedang Ratu lakukan untuk menyelamatkan kerajaan ini. El Paso mendapat info kalau Ratu batal memilih putra ketiga Balgi sebagai raja baru dan lebih memilih putra keempat yaitu Goyonwu. El Paso kini mengerti, di lokasi istana Goyonwu Ratu akan pergi ke dermaga dan El Paso harus menjemput Ratu di dermaga itu. Ia pun segera memerintahkan para pasukan untuk bergerak ke dermaga itu untuk menjemput Ratu. Lalu beralih pada Ratu, akhirnya putra keempat Goyonwu bersedia menjadi raja. Goyonwu adalah orang yang tidak biasa berperang, bahkan bisa dibilang sedikit manja. Tapi karena ia menyukai Ratu, ia memutuskan untuk memenuhi keinginannya demi sang Ratu. Sementara itu Wusun yang berkhianat diam-diam menuju gerbang belakang, mencoba membuka pintu agar para harimau putih bisa masuk. Tapi siasat itu diketahui Ratu. Ia bertanya, apa yang kau lakukan? Kenapa kau berkhianat? Ratu ternyata sudah tahu sejak tadi sepanjang perjalanan. Wusun bertindak mencurigakan. Wusun berkata, aku hanya ingin mengambil apa yang jadi hakku. Harusnya akulah yang menjadi ratu, ucap Wusun. Padahal jelas-jelas dulu ia menolak menikah dengan Gonamu. Sekarang setelah Gonamu menjadi raja, barulah Wusun menginginkan gelar ratu. Ratu lalu berkata, sejak dulu kau memang selalu begitu. Kau menolak apa yang tak kau sukai, tapi begitu melihat aku yang memilikinya, kau ingin merebutnya dariku. Wusun tiba-tiba menarik busur panahnya, mengarahkannya pada Ratu. Ratu tak gentar, ia melakukan hal yang sama. Panah Wusun melesat melewati Ratu, tapi panah Ratu tepat menembus dada kanan kakaknya. Wusun tewas di tangan Ratu. Sementara itu beralih pada Balgi, ia tidak sabar ingin segera mendapat tahta raja. Ia menunggu kabar dari para harimau putih, tapi belum ada kabar apapun. Akhirnya ia memutuskan akan bergerak sendiri menuju kerajaan. Kembali pada Ratu ketika matahari baru terbit, rombongan dari istana Goyonwu terlihat melesat keluar dari gerbang. Harimau putih melihat rombongan Ratu itu, lalu segera bergerak mengejar mereka. Di belakang mereka langsung menembakkan panah menghabisi rombongan Ratu. Mugol yang memimpin rombongan mencoba untuk menghindari setiap serangan. Tapi sebuah panah berhasil menembus tubuh Ratu. Ia terjatuh. Ketua harimau putih turun, ia senang buruannya tewas. Tapi ketika dilihat itu bukan Ratu, ternyata itu hanyalah umpan palsu. Rombongan Ratu sebenarnya bergerak ke arah lain menuju dermaga. Mereka bergerak cepat, tapi di belakang mereka para harimau putih berhasil menemukan jejak dan mulai mengejar lagi. Hanak panah kembali melesat di belakang rombongan Ratu. Tak lama kemudian tiba-tiba hujan panah terlihat di langit mengarah pada harimau putih. Ternyata itu adalah El Paso bersama para prajurit kerajaan. Ratu terus melaju menuju dermaga. Di pinggir sungai, Ratu turun dari kuda menuju perahu untuk menyelamatkan diri. Terjadi pertempuran antara para prajurit kerajaan dan para harimau putih. Ketika Ratu berhasil naik ke perahu, ia membidik ketua harimau putih. 2 anak panah menembus dada sang ketua, membuat harimau putih kelabakan. Akhirnya Ratu dan rombongannya berhasil lepas dari kejaran mereka dan bisa aman pulang kembali ke kerajaan. Beberapa jam setelah itu, di kerajaan telah berkumpul para dewan dari seluruh distrik. Kebetulan hari itu adalah hari pertemuan seluruh dewan. Beberapa saat kemudian pintu terbuka, masuklah Ratu ke ruangan tersebut. Ratu ternyata berhasil tiba tepat waktu. Para dewan tak tahu sejak malam tadi Ratu pergi ke banyak tempat, berjuang untuk menyelamatkan tahta raja. Ratu tiba-tiba berkata, raja telah meninggal, tapi aku telah memilih raja baru untuk menggantikannya. Lalu masuklah Goyonwu. Dengan ekspresi gugup, Goyonwu berusaha terlihat tegas dan berani. Para dewan jelas tak menerima keputusan ini. Mereka berkata, yang paling berhak mengganti raja adalah putra ketiga. Tapi Ratu berkata, itu bisa diubah jika aku menikahi putra keempat. Para dewan makin terkejut. Mereka tak menyangka Ratu melakukan pernikahan ipar. Tiba-tiba muncullah putra ketiga Balgi. Ia tak terima dirinya dihempaskan dari calon raja baru.
Ia menghunuskan pedangnya pada ratu. El Paso berkata, jika ratu menikah dengan salah satu saudara raja, maka saudara raja itulah yang menjadi raja selanjutnya. Balgi ingin membantai semua yang ada di situ, tapi ia menahan emosinya, karena pasti ia akan dicap sebagai pengkhianat. Ia lalu berkata, aku akan mengubah tempat ini menjadi medan perang. Balgi langsung mengatur siasat, ia akan mengunjungi seseorang yang akan membantunya menghancurkan kerajaan. Ternyata ia menuju tempat putra pertama, Go Pei. Ia memakai topeng di hidung karena dulu Gonamu memotong hidung Go Pei karena berkhianat. Lalu ia diusir dari kerajaan. Kini Balgi menghasut Go Pei untuk ikut bersamanya menghancurkan kerajaan dan merebut kembali tahta raja. 18 tahun lalu, Go Pei, putra sulung, terbukti berkhianat pada kerajaan. Ia kabur namun dikejar oleh Gonamu. Ada aturan bahwa keturunan raja tidak boleh dihabisi nyawanya sekalipun berkhianat. Maka Gonamu memutuskan untuk menebas hidung Go Pei sebagai bukti pengkhianatannya. Namun tindakan itu malah membuat Go Pei semakin dendam pada Gonamu dan juga pada kerajaan. Ia menunggu-nunggu saat yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Beralih di kerajaan, mereka kini bersiap untuk menghadapi serangan dari Balgi. Mochi yang bukan anggota kerajaan disuruh untuk pulang saja, tapi ia memaksa untuk ikut bertempur. Ia akan memberikan seluruh hidup dan nyawanya demi melindungi ratu. Melihat tekad Mochi yang besar, ratu akhirnya mengizinkan Mochi untuk ikut bertempur. Di ruangan itu ratu dan yang lainnya berdiskusi. Jika ingin menang dalam pertempuran, kita harus mendapatkan dukungan dari kelima distrik. Padahal kita tahu hampir seluruh distrik kini menentang ratu atas keputusannya menikahi putra keempat. Ratu melakukan satu cara terakhir, yaitu menggunakan sebuah pusaka. Zaman dulu para leluhur kelima distrik bersumpah setia pada raja paling legendaris saat itu, yaitu Raja Chumo. Masing-masing distrik memberikan satu pedang perunggu pada Raja Chumo sebagai bukti kesetiaan. Kali ini ratu akan memberikan pedang itu pada kelima distrik lagi sebagai bentuk pertanyaan apakah mereka masih memegang sumpah setia itu. Lalu beralih pada Balgi yang sedang marah pada harimau putih yang gagal menangkap ratu. Balgi mengamuk menghabisi nyawa satu harimau putih dengan pedangnya bertubi-tubi. Tapi asistennya menahan emosinya, berkata setidaknya para harimau putih berhasil menculik istri putra keempat. Kembali ke kerajaan, ratu baru saja mendapat kabar kalau distrik selatan lebih memilih bergabung dengan Balgi. Tinggal tersisa 4 distrik lagi dan ratu berharap semuanya berada di pihaknya. Ratu kemudian mengirim 4 orang dari kerajaan membawa masing-masing satu pedang leluhur, sebagai bukti apakah mereka akan memihak ratu sebagaimana leluhur dulu bersumpah akan setia pada kerajaan. Lalu berangkatlah keempat utusan ratu itu. Kepala pengawal bernama Milwu membawa pedang itu ke distrik utara. Ketuanya adalah kakak dari istri putra keempat yang diculik Balgi. Mengetahui adiknya diculik Balgi, distrik utara memutuskan akan berpihak pada ratu. Sementara itu Mughal pergi ke distrik barat. Distrik barat berkata, ia akan memihak ratu. Tapi tak lama setelah Mughal pergi, ketua distrik barat berkata pada rekannya, kita akan memihak Balgi. Sementara itu beralih ke putra kelima, sang putra bungsu bernama Go Gesu. Ia baru mendapat kabar tentang kematian raja dan sebentar lagi akan terjadi perang. Ia harus memilih apakah akan memihak ratu atau memihak Balgi. Sebagai keturunan raja, Go Gesu juga bisa memperebutkan tahta, bahkan melawan ratu sekaligus melawan Balgi. Fakta ini membuat kerajaan berada di posisi sulit. Ratu dari El Paso kini menunggu di atas benteng, melihat apa yang akan terjadi. Akankah banyak pihak yang mendukung ratu atau malah mendukung Balgi? Ratu kini sedang menyiapkan pasukan untuk berperang. Tak hanya para prajurit, ternyata ratu meminta para rakyat yang bisa menggunakan senjata untuk ikut berperang juga. Ratu terpaksa melakukan ini karena pihak kerajaan kalah jumlah. Rakyat diberikan panah dan juga senjata lainnya, lalu masuk ke dalam formasi barisan. Lalu beberapa jam kemudian sebuah rombongan mulai terlihat di kejauhan. Ratu memerintahkan para prajurit untuk bersiaga menembak. Yang datang adalah rombongan putra kelima Go Gesu. Go Gesu menatap benteng kerajaan, lalu tak diduga ternyata ia mengangkat bendera putih, pertanda ia akan berpihak pada ratu. Hal ini membuat ratu lega karena putra kelima terkenal dengan prajurit militernya yang hebat. Ini akan sangat menguntungkan kerajaan. Lalu tak lama kemudian datanglah distrik timur dan distrik utara. Mereka juga memutuskan untuk berpihak pada ratu. Ratu dan para pemimpin kini melakukan pertemuan. Tak lama muncullah Go Gesu. Ia bertanya pada ratu, kenapa Anda menginginkan perang seperti ini? Ratu menjawab, putra ketiga dan putra pertama sedang menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan kerajaan. Jika kerajaan kalah, negara yang selama ini dilindungi oleh Raja Gonamu akan hancur. Dari sana Go Gesu mendatangi istana raja dan melihat raja yang sedang terbaring. Pemakamannya belum dilakukan karena baru kemarin raja meninggal. El Paso berkata, raja wafat karena diracun dan kami masih menyelidiki siapa pelakunya.
Sementara itu keluarga Jolbon yang menginginkan tahta kerajaan juga akan menggunakan siasat menunggu. Biarkan pihak kerajaan dan Balgi berperang, sementara mereka akan menunggu keadaan lengah, barulah mereka akan menyerang kerajaan. Di saat yang sama, Balgi dan sang putra pertama Gopei sudah ada di jalan. Mereka terhalang bebatuan yang semalam ratu runtuhkan untuk mengalahkan para harimau putih. Dengan kejamnya mereka menyuruh rakyat mereka mengangkut batu-batu itu agar mereka bisa lewat. Di kerajaan, ratu mendapat kabar kalau setengah jam lagi Balgi dan Gopei akan tiba di sini. Mereka segera menyusun strategi untuk bisa memenangkan peperangan ini. Setelah itu ratu pergi ke istananya. Ia bersiap memakai baju zirahnya karena dia akan ikut bertempur. Sementara itu di benteng luar, Gogesu bersiap jika para musuh datang. Seorang prajurit terlihat mengibarkan bendera, pertanda musuh datang. Terlihat ribuan pasukan Balgi dan Gopei bergerak mendekati kerajaan. Di kerajaan, ratu keluar dari istananya, melangkah di antara para prajurit yang telah bersiap. Tatapan matanya tajam. Tak ada keraguan dari ketakutan di wajahnya. Tekadnya satu, memenangkan pertempuran. Dari barisan belakang seorang pria maju. Ternyata dia adalah pandai besi di awal yang ratu mintai tolong memperbaiki pedangnya. Pedang itu langsung dipakai ratu untuk pertempuran ini. Ratu mulai berpidato. Aku tahu di antara kalian ada yang merasa takut. Tapi kita punya satu alasan untuk bertarung, yaitu demi mempertahankan kerajaan. Demi membangun negara baru tanpa ada lagi kekejaman dari para penguasa, kita akan memenangkan pertempuran ini. Peperangan pun dimulai, ribuan prajurit saling bertempur. Di saat-saat terakhir peperangan, akhirnya ratu berhasil memenangkan pertempuran. Kerajaan pun berhasil dipertahankan. Oke, sebenarnya sampai di sini dramanya sudah selesai. Di dalam dramanya tidak diperlihatkan adegan peperangan antara ratu dan Balgi, sehingga bagi sebagian orang yang menontonnya ini terasa menggantung. Queen Wu ini diambil dari kisah nyata dan menurut sejarah faktanya Queen Wu memenangkan pertempuran. Sedangkan Balgi, dalam catatan sejarahnya, ia masih hidup setelah kalah dari perang, namun akhirnya ia menghabisi nyawanya sendiri. Lalu kasus mengenai siapa yang membunuh raja tidak pernah ada di dalam catatan sejarah. Sejarah hanya mencatat Raja Gonamu mati secara tiba-tiba. Ratu Wu akhirnya berhasil mendapatkan kembali tahtanya sebagai ratu dan putra keempat Goyon Wu sebagai rajanya. Ratu Wu terus memegang tahtanya hingga ia meninggal dunia. Namun sampai ia wafat, ia masih belum punya anak, sehingga Raja Goyon Wu harus memiliki anak dari selir lain.